Selamat pagi Bapak Ibu calon guru penggerak hebat. Selamat pagi, Apa Papa. kabar hari ini? Pagi. Ya, Selamat pagi, Pak. Pagi. pagi. Ya, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, baik ya. Oh ya, baik. Ada hal yang Pak ingin sampaikan bahwa pembelajaran hari ini pembelajaran yang luar biasa. Dan Pak berpikir bahwa Bapak Ibu guru penggerak juga adalah guru-guru yang hebat. Yang hebat semua ajungkan jempol. Yang hebat semua ajungkan jempol. Baik, luar biasa. Oke, silakan turunkan. Kita akan mulai pelajaran hari ini dengan luka karya kedua. Saya Seria. Oke, Bapak. Nah, tujuan. Oke, sudah kelihatan? Belum, Bapak. Oh, ini sudah mau kelihatan, Bapak. Ya. Oke, sudah, Bapak. Ya. Sudah, Pak. Oke, tujuan pembelajaran hari ini tentang visi untuk tujuan perubahan lingkungan belajar. Dan tujuan hari ini tentang dari pembelajaran bahwa CGP mampu merumuskan visinya mengenai lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Nah, dari lingkungan belajar ini, saya berharap bahwa Bapak Ibu CGP guru hebat dapat memahami dalam lingkungan belajar yang sehat itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Saya ingin tanya dari Bapak Ibu guru hebat, boleh ketik di kolom chat saja. Kalau yang menjawab silakan ajukan tangan. Apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Yang mau menjawab langsung silakan tangan, ajukan tangan. Oke, Pocep silakan. Yang lain boleh ketik kalau tidak sempat. Silakan Pocep. Iya, Pak. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang melihat kepada minat anak, kemudian kepada kebutuhan anak, sehingga tidak memaksakan anak itu, Pak, tapi melihat dari dia punya minat. Pokoknya seperti itu yang saya tahu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Kemudian Ibu Carmen ada mau jawab? Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar anak yang terdiri dari kesiapan belajarnya, kemudian minat dan bakatnya, kemudian juga gaya belajarnya, dan profil belajar. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, itu pembelajaran berdiferensiasi. Ibu Yanti sudah taruh di kolom chat bahwa semua termasuk pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan pembelajaran anak sesuai minat dan bakatnya. Ibu Lunora juga sudah menaruh kolom chat. Dan itulah pembelajaran berdiferensiasi. Yang Pak ingin tanyakan lanjut, kira-kira dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 kebutuhan. Ada aspek kesiapan belajar, ada aspek minat dan profil belajar siswa. Pak ingin Bapak Ibu sekalian menulis di Jamboard dari ketiga aspek ini mana yang sudah Bapak Ibu guru hebat lakukan. Apa 1, 2 atau 3? Tiga-tiganya. Silakan. Ya baik, Ibu Damayanti, kebutuhan belajar, kesiapan belajar, minat, bakat, profil, sudah disampaikan di yang lain. Oke, silakan. Silakan yang lain. Pak, munculkan di
Ya, satu yang belum ada nama yang sudah dilakukan itu adalah kesiapan belajar, minat, bakat, dan gaya belajar. Saya sudah buat berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Itu dari Pak Ocep. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Saya yakin bahwa apa yang sudah dibuat dalam memenuhi pembelajaran bervariasi itu Bapak Ibu sudah melakukan namanya kebutuhan belajar siswa, belajar anak. Sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat pemetaan tentang kebutuhan belajar sehingga mereka bisa lakukan belajar itu dengan baik. Kemudian saya ingin tanya satu lagi, dalam pembelajaran bervariasi ada konten, produk, proses, dan produk. Di antara itu, tiga-tiga itu mana yang sudah Bapak Ibu lakukan? Boleh taruh di kolom chat saja supaya cepat. Ya, ketiga-tiganya sudah dilakukan. Nah, oke baik. Dan itulah pembelajaran berdiferensiasi. Dia selalu melihat pada kebutuhan anak, untuk minatnya, bakatnya selalu diperhatikan. Oke Bapak Ibu guru hebat, sekarang dari pelajaran ini kita akan masuk pada kesimpulan. Kita sama-sama masuk pada kesimpulan dari pembelajaran ini. Kira-kira apa yang Bapak Ibu hebat dapat? Saya Pak. Silakan Pak Ocep. Ya Pak, ini pelajaran bagi saya Pak, supaya saya pulang nanti saya tidak belajar sesuai dengan keinginan saya Pak. Saya tidak memaksakan anak-anak, tetapi saya belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, baik yang berdasarkan kesiapan, kemudian minat mereka dan profil mereka. Itu yang mungkin saya belajar Pak, karena selama ini mungkin saya mau pukul rata semua untuk pelajaran matematika Pak. Terima kasih Bapak. Ya baik. Oke, siapa lagi? Ibu Lenora, apa yang Ibu Lenora dapat? Iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya dapatkan hari ini adalah saya harus benar-benar memahami karakteristik belajar siswa dalam merancang proses pembelajaran supaya semuanya benar-benar berdampak pada siswa supaya mereka merasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Ya baik. Saya Pak. Ya silakan Ibu Carmen. Ya, saya bisa tarik kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu lebih mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru hanya memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena apa? Karena setiap murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diperlakukan yang sama. Mungkin itu saja Pak dari saya. Ya baik. Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar murid, baik minat, bakat, profil, sehingga penerapannya itu kita lakukan pada diferensiasi konten, proses, dan produk. Akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dari anak. Oke, sebelum mengakhiri saya ingin mendapatkan suatu saja dari seseorang guru hebat perasaan hari ini. Silakan Pak Ocep. Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau saya memang dari pagi sampai sore ini saya merasa capek Pak, tapi saya senang Pak. Kenapa saya senang? Karena dapat sesuatu yang baru lagi, baik dari teman-teman maupun dari Bapak mengenai pembelajaran berdiferensiasi, supaya sampai pulang ke sekolah nanti saya bisa membuat ini di kelas-kelas yang saya ajarkan dan juga membagikan ini kepada teman-teman saya di komunitas maupun di sekolah saya. Terima kasih Bapak. Oke, satu orang bisa lagi? Ibu Lenora? Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Perasaan saya mulai dari pagi sampai saat ini saya sangat-sangat menyenangkan Pak, karena saya mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa sebagai bekal bagi saya untuk mengimplementasikan di sekolah saya nanti. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Berdoa mulai selesai. Oke, demikian Bapak Ibu guru hebat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke.